Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Tentunya season yang ketiga bersama saya Willy Yonas. Hari ini gue mau bahas mengenai Medicine 3.0. Apa ini Medicine 3.0? Ini adalah suatu istilah yang mungkin gue baru temuin dari Dr. Peter Attia ya. Peter Attia MD, dia seorang dokter yang sekarang lagi dia punya podcast namanya The Drive Podcast. Sekarang lagi lumayan makin terkenal dokter ini. Dan dia barusan nulis satu buku namanya Outlive the Science and Art of Longevity. Jadi sebenarnya dia ini dokter onkologi, dokter bedah kanker. Itu by training ya, trainingnya sebenarnya itu. Tapi interest dia itu tiba-tiba berubah oleh karena ketika dia melakukan operasi, dia mikir gitu kayak, well bisa gak sih gua mencegah pasien-pasien ini, orang-orang ini tuh untuk terkena kanker terlebih dahulu gitu. Emang pasti ada bagiannya orang-orang yang perlu punya keahlian untuk ngebedah kanker. Tapi interest dia tuh ke-trigger, muncul karena dia pikir kayak bakal lebih baik gitu untuk orangnya, pasiennya, kalau dia nggak kena kanker at the first place ya kan. Jadi dia akhirnya digging, belajar lebih dalam lagi. Dan sekarang dia inilah yang selalu dia gaung-gaungkan terus gitu ya, adalah Science of Art and Longevity. Dia mau ngebahas tentang Medicine 3.0 dan ini yang gue sharing adalah apa yang gue baca dari buku dia. Jadi bukan cuman web 3.0, 4.0 gitu kan, tapi ini Medicine 3.0. Apa ini? Well, kalau dia pakai istilah ada Medicine 1.0, 2.0, 3.0 dan kita sekarang ada di era Medicine 3.0. Kalau Medicine 1.0 ini mungkin zamannya Hippocrates lah ya, yang dia bilang adalah konklusi itu dibuat dari observasi kepada pasien. Jadi misalnya kayak, oh pasien demam gejalanya ini, oh kayaknya penyakitnya ini. Kayak jadi mereka cuma ngelihat, terus ngelihat oh di banyak orang polanya kayak gini nih. Ya udah, itu yang jadi standar, itu yang jadi dasar dari kedokteran di zaman itu, zaman Hippocrates gitu kan. Ini direct observation, ini yang Medicine 1.0 gitu kan. Jadi baik pemikiran-pemikiran dari Medicine 1.0 ini banyak yang baik, banyak prinsip-prinsip dari Hippocrates yang masih kita pegang gitu sampai hari ini. Contoh, Hippocrates bilang dia selalu advokasi bahwa olahraga jalan kaki itu adalah salah satu olahraga yang paling bagus. Kalimat dari Hippocrates, food as medicine, itu prinsip-prinsip yang dari direct observation, tapi prinsipnya tuh masih sampai sekarang masih kita pakai gitu kan. Jadi prinsip-prinsip dari Medicine 1.0 for sure itu beneficial. Nah, gimana dengan Medicine 2.0? Itu lama tuh dari zaman Hippocrates sampai akhirnya transisi ke Medicine 2.0, yaitu adalah tengah-tengah dari abad ke-19, 1800-an. Di sini Medicine 2.0 menurut Dr. Peter Attia adalah masa di mana germ theory ini lahir. Jadi kalau teman-teman tahu dulu sejarahnya bahwa dokter-dokter melakukan operasi membantu ibu melahirkan, mereka itu nggak cuci tangan. Karena mereka belum tahu, mereka belum punya ilmunya bahwa cuci tangan itu penting. Nah, ketika ada satu dokter yang waktu itu akhirnya menemukan mengenai kuman ini, itu dihujat gitu. Nggak masuk akal buat dokter-dokter zaman itu. Tapi ya akhirnya ketemu masalahnya dan inilah penemuan germ theory. Di waktu-waktu ini Medicine 2.0 ini adalah waktu-waktu di mana ketemunya mikroskop, ya kan, mereka akhirnya jadi tahu kuman, virus, bakteri. Ini juga zaman-zaman penemuan antibiotik, vaksin. Dan ini tuh revolutionary juga penemuan mereka gitu. Karena dengan adanya antibiotik, vaksin, antivirus, mereka itu berhasil menurunkan angka kematian yang banyak. Ya kayak polio, smallpox, ya cacar, hepatitis C, itu semua berhasil turun gitu secara signifikan dengan adanya ini. Dan ini revolutionary banget lah. Ya pokoknya soal ini. Nah, tapi sekarang karena mereka udah berhasil nih nurunin penyakit-penyakit menular ya,
di Medicine 2.0 ini, di zaman sekarang challenge-nya beda. Challenge-nya di Medicine 3.0 ini adalah penyakit kronis. Penyakit-penyakit tidak menular, penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker, yang gejalanya itu nggak kelihatan. Sedangkan perburukannya itu udah dari lama. Kayak misalnya kita punya penyakit jantung, kita didiagnosa penyakit jantung umur 50-an. Proses supaya sampai itu terjadi itu udah dari kebiasaan gaya hidup kita dari kecil gitu. Bahkan ada penelitian yang nunjukin dari kita di kandungan ibu aja, kesehatan dari pembuluh darah kita itu sudah dipengaruhi dari apa yang ibu kita makan. Jadi gejalanya atau challenge di Medicine 3.0 ini adalah gejalanya nggak kelihatan, tapi perburukannya sebenarnya terjadi terus di badan kita. Dan ini yang rasanya dia juga, Peter Attia sebagai dokter tuh kayak ketika orang-orang ini gejalanya muncul mungkin kayak udah sakit di dada, ya chest pain. Ketika mereka ke dokter, sebenarnya itu udah cukup telat. Karena ini penyakitnya tuh udah advance, udah terbentuk gitu penyakitnya, baru mereka ke dokter. Nah, berapa banyak sih yang dokter bisa lakukan ketika di tahap itu? Banyak. Ya, banyak. Cuman kalau dokter Peter Attia ini berpikir kayak alangkah lebih baiknya kalau misalnya dia tuh cegah dulu sebelum pengobatan, sebelum itu parah. Dan ini paradigm atau cara pikir dari dokter-dokter Medicine 3.0. Dan gue happy sih sebenarnya ngelihat ini karena makin banyak dokter-dokter yang kayak gini. Dia bilang tujuannya adalah dari Medicine 3.0 ini adalah bukan cuman patching, bukan cuman nambal gejala-gejala yang ada gitu sebenarnya, tapi gimana kita mencegah penyakit ini ada at the first place. Hipertensi, kanker, stroke, diabetes, cancer, ini yang jadi concernnya dia. Dan di Medicine 3.0 juga ini berkembang ide dengan personalized atau individualized treatment. Sebelum kita balik ke podcast, kita punya satu platform namanya Utuh, di mana teman-teman bisa konsultasi dengan para ahli untuk mencari solusi, mendapatkan solusi untuk berat badan, hasil lab yang kurang baik, diabetes, hipertensi. We will help you out. So, kalau teman-teman gak tahu bagaimana memulai gaya hidup sehat ini untuk dilakukan secara aman, teman-teman bisa pergi ke website kami utuhhealth.com atau cek Instagram kami utuh.health. Anyway, let's get back to the podcast. Karena contoh ini juga ya gue banyak juga alami dilihat-lihat di pasien-pasien program diabetes di Rumah Sakit Advent Bandung yang kita garap, kita tanganin. Penelitian nunjukin kalau Havermut bagus buat gula darah. Tapi ada beberapa pasien, 3-4 pasien yang kita temuin, setiap kali makan Havermut, mau gak mau gula darahnya tuh pasti naik. Mau udah kita akalin dari jumlahnya, temen makannya apa, misalnya sayurnya banyak dan lain-lain, tapi tetap aja gula darahnya naik banyak. Padahal penelitiannya nunjukin bagus. Jadi Medicine 3.0 ini adalah mulai nih perspektif bahwa pentingnya juga personalized. Jadi kita nggak selalu bisa overgeneralisasi ke orang-orang. Walaupun pasti banyak prinsip di tubuh kita yang sama gitu kan. Cara kerja organ jantung, cara kerja liver, cara kerja usus kita, prinsipnya sama. Tapi respon dari masing-masing orang bisa beda. Ini nanti ada juga podcast yang mau gue buat tentang keunikan dari masing-masing individual. Karena ketika kita kumpulin 10 orang, 20 orang, 30 orang mendapatkan treatment yang sama, efeknya juga bisa beda-beda. Dan inilah Medicine 3.0 gitu ya. Nah, kalau menurut Dr. Peter Attia juga di Medicine 3.0 ini adalah yes, alat-alat kesehatan makin canggih, alat-alat diagnostik makin banyak. Tapi yang lebih penting, yang berubah dari Medicine 3.0 ini adalah mindset kita, mindset para tenaga kesehatan. Bukan soal teknologinya, tapi mindsetnya berubah karena kita lebih ke pencegahan. Jangan sampai mereka ke dokter itu udah telat. Dokter juga susah gitu ya. Jadi prevention
dan treatment itu fokus dari Medicine 3.0. Ya, contoh ini ada satu hal yang menarik yang ditulis sama Dr. Peter Attia di bukunya gini. Coba kapan Nabi Nuh itu bikin ark, bikin perahu, ya kan, sebelum banjir. Jauh sebelum banjir. Jauh banget, 120 tahun sebelum banjir. Nah, inilah mindset dari 3.0 medicine. Bikin bahtera, bikin perahu jauh dari sebelum masalah itu datang. Nah, kalau medicine 2.0 itu mikirnya, oke, nih gimana caranya kita tetap kering ketika udah hujan. Itu mindsetnya 2.0. Karena, penyakitnya udah ada nih. Penyakit menularnya udah ada, smallpox, polio, dan lain-lain. What can we do? Oke, bikin vaksin, bikin antivirus, antibiotik, dan lain-lain. Itu mindset dari 2.0. Tapi again, sekali lagi, mindset Medicine 3.0 adalah untuk pencegahan. Ya. Jadi Medicine 3.0 juga ini yang paling penting, yang last point yang pengen gua mention adalah edukasi terhadap pasien, edukasi terhadap masyarakat. Kita mungkin yang sebagai pasien, kita yang suka pergi ke dokter, tanya orang-orang yang punya ahli. Sekarang informasi udah banyak. Jadi ini juga harus jadi diskusi gitu sama dokternya, sama tenaga kesehatan. How can we prevent? Jadi kita juga jangan, sebagai pasien, kita jangan cuman kayak percaya-percaya aja, tapi kita juga ikutan mikir. Ini yang dicatat juga sama Dr. Peter Attia soal Medicine 3.0 ini. Jadi kita mengerti apa resiko kita, apa yang bisa kita lakukan sebagai pasien. Itu yang pengen banget ditekenin. Jadi informatif, pasien mengerti, dokter fokus sama pencegahan dan edukasi ke pasiennya. So, ini teman-teman yang jadi fokus Medicine 3.0. Jadi kalau kita ngomongin pencegahan, ya pasti kita bakal ngomongin soal exercise, kita ngomongin soal makanan, kita ngomongin soal emotional health, kita ngomongin soal tidur. Dan ini yang jadi kuncinya aja gitu. Kalau teman-teman dengerin podcast Dr. Peter Attia, teman-teman baca bukunya, that's all that he talks about gitu. Karena kalau kita ngomongin kualitas hidup, kesehatan kita, ya semuanya bergantung sama lifestyle ini kalau kita pengen mencegah penyakit. So this is the mindset of 3.0. Semoga teman-teman juga punya mindset yang sama. Kita punya informasi, kalau ke dokter itu ngobrol, lebih banyak prevention, edukasi, apa yang bisa kita lakukan. Jangan tunggu sampai kita kena penyakit dulu baru ke dokter, baru kita mau merubah sesuatu. Walaupun gak salah, walaupun gak telat juga, cuman teman-teman, ayo kita lebih berpikir untuk pencegahan. Ini juga yang selalu kita terus bagikan di podcast Sehat Seutuhnya. Semoga teman-teman akhirnya dapat mau melakukan sesuatu, dan semoga teman-teman juga bisa spread influence ini, interest ini ke teman-teman yang lain. Karena I believe semua orang tuh butuh sehat dan mau sehat sebenarnya, tapi do you want to put the effort? Disiplin diri, dari jam tidur, jaga pola makan, olahraga rutin, ini semua butuh disiplin diri ya. Dan ayo teman-teman semangat. Semoga teman-teman juga bisa dapat komunitas teman-teman yang ya makin oke lah ya, awarenessnya makin banyak. Dan gue happy gitu bahwa orang-orang yang punya awareness ini makin banyak. So think about Medicine 3.0. Let me know what you think. You can rate us on Spotify. Itu akan membantu kita juga untuk lebih gampang ditemuin orang-orang. Dan teman-teman juga boleh tag kita di Instagram supaya spread the news, spread the information, spread the knowledge. Anyway, seperti biasa, harapan gue semoga kita sehat seutuhnya.